Oke, halo guys. Sekarang 20 Agustus 2025. Day pertama kita. Kita mau ke hari ini. Awalnya kita mau ke Desa Pudakit dulu, mau lihat rumah adat. Terus abis itu kita mau ke pesantren, pesantren Penaber. Buat hari ini kita fokusnya lebih ke sosial budaya di Pulau Bawean ini seperti apa. Jadi ya kita lihat aja nanti kayak gitu. perpindahan banyak orang semua kalau udah di Barat Timur tiap rumah dulu pasti ada kayaknya. Cerita membaca bumi Bawean kami dimulai dari sebuah ruang sederhana yang menjadi ciri khas Pulau Bawean, yaitu durung. Hampir setiap rumah di Bawean memiliki durung, sebuah bangunan panggung yang berdiri di pekarangan rumah. Kalau mau bikin durung, cara motongnya kayu itu pakai bahasa isyarat. Juga kayunya sebelum dipotong, ditebang separuh dulu. Oh, gitu. Katanya orang Bawean itu dibantok katanya. Dibantok. Nah, Proses ini diisyaratkan sebagai bentuk kehati-hatian dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Di masa lampau, durung berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi. Padi diletakkan di bagian atas tempat duduk, karena panen hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Persediaan inilah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama 1 tahun penuh. Untuk melindungi padi dari gangguan tikus, durung dilengkapi dengan celepang, yaitu motif khas yang berfungsi sebagai penghalang agar tikus tidak dapat naik. Dari bentuk yang sederhana, terlihat kecerdikan masyarakat Bawean dalam menyesuaikan arsitektur dengan kehidupan sehari-hari. Durung juga memiliki peran penting dalam adat bertamu. Setiap tamu, baik orang luar maupun sesama orang Bawean, akan diminta duduk terlebih dahulu di durung. Jika sudah saling mengenal, barulah tamu dipersilakan masuk ke dalam rumah. Di tempat inilah tamu sering disuguhi makanan khas Bawean, seperti konco-konco misalnya, sebagai simbol keramahan dan penghormatan. Perjalanan kami kemudian berlanjut ke Pondok Pesantren Penaber, sebuah tempat yang menyimpan banyak sekali jejak kehidupan masyarakat Bawean di masa lalu. Di lingkungan pesantren ini, berbagai peninggalan benda dikumpulkan dan dirawat yang kemudian dijadikan sebagai museum lokal. Beragam artefak tersimpan di dalamnya, mulai dari penerangan tradisional, seperti lampu minyak dan petromax misalnya, hingga alat pertanian yang pernah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat pula benda-benda yang berkaitan dengan seni dan komunikasi, yang merekam perubahan zaman di Pulau Bawean, terutama koleksi alat musik tradisional yang hingga kini masih dimainkan oleh masyarakat setempat. Salah satu yang menarik perhatian adalah batik khas Bawean. Motif-motifnya merepresentasikan identitas lokal, seperti motif bunga setinggi yang berasal dari pohon setinggi, serta motif yang menggambarkan rusa Bawean melalui bentuk tanduknya. Rusa Bawean sendiri banyak hidup dan ditemukan di wilayah timur Pulau Bawean. Batik-batik ini menjadi bukti bagaimana alam dan budaya bisa saling terhubung. Di Museum Penaber juga tertulis sebuah semboyan yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bawean. Cek, mun kita ngukir langit. Acek ngukir langit. Mun kita cokok ilmuna. Semboyan ini mengajarkan bahwa seseorang tidak seharusnya menikah sebelum merantau, dan tidak seharusnya merantau sebelum memiliki bekal ilmu yang cukup, baik ilmu agama maupun kemampuan membela diri. Melalui wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat Bawean, kami mulai memahami bahwa pulau ini terbentuk bukan hanya secara geografis, tetapi juga melalui perjalanan sosial dan budaya yang panjang.
Sejak lama, Bawean dikenal sebagai titik persinggahan dalam jalur perdagangan maritim di Laut Jawa. Interaksi para pedagang membentuk masyarakat Bawean melalui percampuran budaya Madura, Bugis, Banjar, dan Jawa. Dari sinilah lahir identitas khas Bawean yang terlihat dalam adat istiadat, bahasa Bawean, serta tradisi merantau yang masih kuat hingga kini. Dalam cerita tersebut juga disebutkan keberadaan Rusa Bawean, satwa endemik yang menjadi simbol kekayaan alam pulau ini. Karena dianggap rusa itu sebagai ikon, simbol kalau memang Pak Harto mau bertahan di kedudukannya sebagai presiden. Nah, seperti itu keyakinannya dulu. Ramai di bawah itu. Selain kekayaan alam dan budaya, Bawean juga menyimpan berbagai cerita yang diwariskan secara lisan. Salah satunya adalah Cerat Lanceng, kuburan panjang yang terletak di Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, di dekat kawasan pantai. Menurut cerita, makam ini berkaitan dengan Aji Saka, yang datang ke Bawean untuk menyebarkan budaya Jawa, huruf, dan ajaran Islam. Dua murid Aji Saka, yaitu Dora dan Sembada, mendapat amanat yang berbeda dari Aji Saka. Dora ditugaskan untuk menjaga pusaka Aji Saka dari siapapun, sementara Sembada diperintahkan oleh Aji Saka untuk mengambil pusaka tersebut saat berada di Jawa. Perbedaan tugas inilah yang kemudian membuat keduanya saling berseteru hingga akhirnya meninggal dunia. Makam Panjang dipercaya sebagai makam Dora, yang disertai cerita tentang cucuran darah di sepanjang makamnya. Sementara Sembada dimakamkan tidak jauh dari sana. Hingga kini, kisah Cerat Lanceng tetap hidup dalam ingatan masyarakat Bawean sebagai bagian dari warisan cerita pulau ini. Cerita Membaca Bumi Bawean dilengkapi dengan kisah tentang gula aren asli Bawean, hasil olahan alam dan kerja masyarakat setempat. Pada awalnya, gula aren hanya diproduksi dalam bentuk kepingan atau kerekan. Seiring waktu dan permintaan pasar, bentuknya berkembang menjadi bubuk, kubik, hingga cair. Produksi gula aren telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan melibatkan sekitar 50 anggota. Setiap anggotanya memiliki dapur produksi sendiri, dan gula aren diproduksi setiap hari sebagai bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Produk ini dikenal dengan nama soren, yang diambil dari bahasa Bawean yang merujuk pada gula aren, sekaligus tempat tumbuhnya pohon aren. Setelah diproduksi, gula aren disortir menjadi 2 grade berdasarkan kualitas niranya sebelum akhirnya dipasarkan. Distribusi dilakukan melalui reseller setempat serta melalui platform online untuk menjangkau pasar di luar Pulau Bawean. Selain varian original, tersedia pula varian rasa seperti jahe merah sebagai bentuk inovasi yang tetap mempertahankan cita rasa tradisionalnya. Oke, sekarang tanggal 27, kita mau nanam mangrove di Desa Lebak, deket sini, bareng Pak Kepala Desa Lebak juga. Ditunggu aja. Pada hari ini akan dilaksanakan acara Jejak Aksara Volume 1, yaitu konservasi pantai. Hari ini hadir di Desa Lebak, di Pantai Tanjung Anyar, dalam rangka kegiatan penanaman mangrove. Dan sebagian wilayah betul sudah banyak yang rusak, abrasi, karena berbagai hal. Jadi pada hari ini kita akan menanam mangrove, inisiatif dari mahasiswa ITB Bandung. Saya atas nama Kepala Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang turut membantu mengkonservasi daerah kami di daerah pesisir. Penanaman pertama simbolis akan dilakukan oleh Ketua Tim Ekspedisi GIA dan Kepala Desa Lebak.
lubang ini Pak, sebagai penahan aja, nggak usah diikat keras. Yang kemarin ini sudah dilakukan oleh NU Bawean sebanyak 800 mangrove 900. bersama masyarakat dan Pemdes Lebak. Sudah dilakukan. Ini yang sudah hidup ini maksudnya masyarakat yang menanam untuk perlindungan pantai dan lapangan sepak bola Tanjung Anyar. Ya, mangrove ini banyak bermanfaatnya. Pertama itu ya untuk abrasi pantai dan ikan-ikan itu berlindung di mangrove ini. Jadi ikan itu kalau air pasang pasti banyak ikan yang berlindung di mangrove ini. Sangat banyak bermanfaat. Harapannya dari kami teman-teman ekspedisi GA ini, kegiatan ini bisa membantu mengurangi dampak dari abrasi yang sudah terjadi dari masa-masa sebelumnya. Siang semuanya, adik-adik dan mahasiswa yang kami hormati, pada saat ini kalian menuju kepada kami dengan keadaan sekolah kondisi kami yang sangat kurang terkait dengan sarpras, mohon bisa dimaklumi. Semangat belum buat ikuti kegiatan kita nih? Jadi nama kakak Nadia di sini bakal jadi MC ya di kegiatan hari ini. Nah, dengan senang hati menyambut kalian di kegiatan Jejak Aksara volume 2. Mungkin ini bisa ada lihat juga di sini ada ilustrasi gunung berapi ya. Jadi gunung berapi ini salah satu fitur yang kita sebutkan tadi yang ada di bumi gitu. Jadi Tuhan menciptakan bumi ini dengan berbagai fitur yang sangat menarik yang tentunya bisa kita pelajari. Kita harus pertama tuh melindungi kepala dan juga berlindung di bawah meja. Terus kalau bisa mencari jalur evakuasi. Misalnya nih kalian lagi di lantai 2 sekolah. Kan kalau misalnya getar mungkin aja kan runtuh kan. Nah, kalau udah goyang dikit, kalian harus turun langsung keluar sekolahnya. Nah, kalau misalnya gempa, langsung keluar dari sekolahnya, cari bantuan dari ibu-ibu dan bapak. Jangan panik, cari guru-guru yang memang nanti bakal membantu kalian keluar dari sekolah ataupun cari tempat-tempat yang aman untuk tempat berlindung. Itu tuh cara yang paling simpel dan juga paling mudah untuk melindungi diri dari bencana. Jadi semacam kayak ngeluap ke atas gitu. Karena dia tuh udah gak mampu lagi menahan gas yang ada di dalamnya. Harapan kami sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar bagi anak didik kami, yaitu untuk kedepannya harapan kami dari sekolah semoga kami di lembaga ini bisa memberikan output yang terbaik bagi anak didik kami dan anak didik kami bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak, terutama kalau di zaman sekarang terkait dengan kemampuan kognitif itu tidak terlalu karena sudah ada AI yang menggantikan, tapi kalau terkait dengan karakter itu tidak ada yang bisa menggantikan kecuali anak itu sendiri. Nah, itu harapan kami yang pertama, anak-anak didik kami bisa menjadi penerus bangsa yang memiliki karakter Islami, yang memiliki karakter budaya bangsa Indonesia. Apa nih yang ini, yang biru? Semangat guys. Yang biru pantai. Terus yang ini? Yang ini kawan, ini? Oke, kita
punya pemenangnya. Pemenangnya adalah kelompok Acaca Nehi. Belakang ya. Lagi-lagi dua. Oke, ini. Lagi-lagi dua. 1, 2, 3. Beri lebat. Ah. Ayo, disambung. Dadah. Langsung, ano. Dadah.